Sabita Revano Rahman dari kelas A2 angkatan 2021 dengan NIM 1321111133071. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau respirasi merupakan suatu mekanisme pertukaran gas O2 yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu saluran nafas bagian atas. Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Kemudian saluran nafas bagian bawah merupakan tempat pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi di paru-paru. Alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas antara O2 dan CO2 di paru-paru. Selanjutnya ada anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan memiliki beberapa organ. Organ-organ sistem pernafasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, memiliki dua lubang, atau disebut dengan kavum nasi yang dipisahkan oleh sekat hidung, yang disebut dengan septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Bagian depan terdapat nares atau cuping hidung, anterior dan di belakang berhubungan dengan bagian atas faring atau nasofaring. Rongga hidung dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah vestibulum, merupakan bagian yang lebih lebar tepat di belakang nares anterior dan bagian respirasi. Permukaan luar hidung ditutupi oleh kulit yang memiliki kelenjar sabesea besar yang meluas dalam vestibulum nasi. Tempat terdapat kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan folikel rambut yang kaku dan besar. Rambut pada hidung berfungsi dalam menapis benda-benda kasar yang terdapat dalam udara inspirasi. Fungsi hidung diantaranya adalah saluran udara pernafasan, penyaringan atau filtrasi, penghangatan dan pelembapan. Selain itu juga sebagai penerima bau yang merupakan fungsi dari epitelium olfaktori pada bagian medial rongga hidung. Kemudian juga berfungsi dalam berhubungan dengan pembentukan suara-suara fenotik, di mana hidung berfungsi sebagai ruang resonansi. Yang terakhir adalah membunuh kuman yang masuk bersama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir, mukosa atau hidung. Organ berikutnya adalah faring. Faring atau tekak merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus di antara tengkorak dan vertebra cervicalis. 6. Faring merupakan tempat persimpangan di antara jalan nafas dan jalan makan. Letaknya berada di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruang tulang leher. Faring dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring yang terletak di bawah dasar tengkorak belakang dan atas platum mole. Pada bagian tersebut terdapat dua struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan tuba Eustachius dan tuba auditori. Tuba Eustachius bermuara pada nasofaring dan berfungsi dalam menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Apabila tidak sama, telinga akan terasa sakit. Kemudian tuba auditori yang berhubungkan dengan nasofaring dengan telinga bagian tengah. Orofaring merupakan bagian tengah faring antara platum lunak dan tulang hyoidi. Pada bagian ini, trakus respiratori dan trakus digestif menyilang, di mana orofaring merupakan bagian dari kedua saluran ini. Orofaring terletak di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Dasar atau pangkal lidah berasal dari dinding anterior orofaring. Bagian orofaring ini memiliki fungsi pada sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Orofaring dipisahkan dari mulut oleh fauces, makanan masuk ke dalam saluran pernafasan.
Orofaring dipisahkan oleh fauces dari mulut. Fauces merupakan tempat terdapatnya macam-macam tonsila seperti tonsila palatina, tonsila faringeal, dan tonsila lingual. Dan yang ketiga adalah laryngofaring, terletak di belakang laring. Merupakan posisi terendah dari faring. Pada bagian bawah laryngofaring, sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestif. Udara masuk melalui bagian anterior ke dalam laring dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epiglotis yang fleksibel. Organ yang selanjutnya adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Memiliki fungsi dalam pembentukan suara. Bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi dalam menutupi laring pada waktu kita menelan. Laring terdiri dari 5 jenis tulang rawan, di antara lain adalah kartilago tiroid yang terletak di depan jakun, kemudian kartilago ariteanoid yang berbentuk beker, kartilago cricoid yang berbentuk cincin, kartilago epiglotis, laring yang dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel berlapis. Yang selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring, terbentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin yang terdiri dari tulang rawan. Panjang trakea sekitar 9 sampai 11 cm yang berada di belakang, terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir dalam trakea berfungsi untuk penyaringan lanjutan udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk sari, dan kontaminasi lainnya. Sel silia berdenyut dan akan menggerakkan mukus sehingga naik ke faring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut. Hal ini bertujuan untuk membersihkan saluran pernafasan. Trakea terletak di depan saluran esofagus akan mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan. Disebut juga dengan karina. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri. Tempat percabangan ini disebut dengan karina. Bronkus terbagi menjadi kanan dan kiri. 3 lobus, yaitu bronkus lobaris kanan dan bronkus lobaris kiri terdiri dari 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmental ini akan terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan syaraf. Bronkiolus merupakan cabang-cabang dari bronkus segmental. Bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut dan tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Yang kedua adalah bronkiolus terminalis yang merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus terminalis memiliki kelenjar lendir dan silia. Yang ketiga adalah bronkiolus respiratori yang merupakan cabang dari bronkiolus terminalis. Dianggap sebagai saluran transisional antara lain jalan nafas, konduksi, dan jalan udara yang akan terjadi pertukaran gas. Dan yang terakhir adalah ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronkiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar yang akan menjadi alveoli. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral dan pleura parietal. Visceral yaitu selaput pembungkus yang langsung membungkus paru-paru, dan parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Pada keadaan normal, cavum pleura ini disebut juga dengan vakum atau hampa.
Ketika hampa, paru-paru dapat mengembang dan mengempis dan juga terdapat sedikit cairan yang berguna untuk melumasi permukaan pleura, menghindarkan gesekan antara paru-paru dan dinding pada dada sewaktu ada gerakan bernafas. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel epitel dan endotel. Jika dibentangkan, luas permukaannya kurang lebih 90 meter persegi. Alveoli merupakan tempat pertukaran udara yang masuk ke dalam darah, dikeluarkan dari darah yang berupa CO2 dan masuk O2. Banyaknya gelembung paru-paru ini kurang lebih 700 juta buah. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus pulmodextra superior, lobus media, dan lobus inferior. Tiap lobus terdiri dari belahan yang kecil bernama segmen. Paru-paru kiri memiliki 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada lobus inferior. Paru-paru kanan memiliki 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 2 buah segmen pada lobus medialis, 3 buah segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen ini terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang dinamakan dengan lobulus. Di antara lobulus satu dengan yang lain dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi dengan pembuluh darah, getah bening, dan syaraf, dan tiap lobulus terdapat sebuah bronkiolus. Di dalam lobulus ini, bronkiolus bercabang banyak sekali. Cabang ini disebut dengan ductus alveolus. Kemudian fisiologi sistem pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan paru. Pernafasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi dalam paru-paru. Oksigen diambil melalui mulut dan hidung sewaktu bernafas, masuk melalui trakea sampai dengan ke alveoli, berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dan darah. Oksigen akan menembus membran, diambil oleh sel darah merah dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. CO2 merupakan hasil buangan di dalam paru yang menembus membran alveoli dari kapiler darah yang dikeluarkan melalui pipa bronkus yang berakhir sampai pada mulut dan hidung. Pernafasan pulmoner atau paru terdiri dari 4 proses, yaitu ventilasi pulmoner, gerakan pernafasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru dan mengandung udara dalam alveoli dengan oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Yang ketiga, distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang keempat adalah difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler. Yang selanjutnya adalah pernafasan sel. Transport gas paru-paru dan jaringan pergerakan gas O2 mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan CO2 mengalir dari jaringan ke alveoli. Pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan O2 dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke jaringan bergantung pada jumlah yang masuk ke dalam paru-paru, pertukaran gas yang cukup dan pada paru-paru, aliran darah ke jaringan dan kapasitas pengangkutan O2 dalam darah. Aliran darah bergantung pada derajat konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah O2 dalam darah ditentukan oleh jumlah konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah O2 dalam darah ditentukan oleh jumlah O2 yang larut, hemoglobin, dan afinitas hemoglobin. Transport oksigen itu melalui 5 tahap, yaitu tahap 1, oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Pada waktu kita menarik nafas, tekanan parsial oksigen dalam atmosfer 159 mm hektogram dalam alveoli. Komposisi udara berbeda dengan komposisi udara atmosfer. Tekanan parsial O2 dalam alveoli 105 mm hektogram. Yang kemudian ada tahap 2, darah mengalir dari jantung kemudian menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berbeda ke dalam alveoli.
Nah, dalam darah ini terdapat oksigen. Oksigen ini dengan tekanan parsial 40 mm hektogram. Karena adanya perbedaan tekanan parsial itu, bila sampai pada pembuluh kapiler yang berhubungan dengan membran alveoli, maka oksigen yang berada dalam alveoli dapat berdifusi masuk ke dalam pembuluh kapiler. Setelah terjadi proses difusi, tekanan parsial oksigen dalam pembuluh darah akan menjadi 100 mm hektogram. Kemudian ada tahap 3, oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah tadi diedarkan ke seluruh tubuh. Ada dua mekanisme peredaran oksigen, yaitu oksigen yang larut dalam plasma darah, yang merupakan bagian besar atau bagian kecil oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Derajat kejenuhan hemoglobin dengan O2 bergantung pada tekanan parsial CO2 dan pH. Jumlah O2 yang diangkut ke jaringan bergantung pada jumlah hemoglobin di dalam darah. Kemudian ada tahap 4. Sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstisial terlebih dahulu. Tekanan parsial oksigen dalam cairan interstisial 20 mm hektogram. Perbedaan tekanan oksigen dalam pembuluh darah arteri 100 mm hektogram dengan tekanan parsial oksigen dalam cairan interstisial 20 mm hektogram menyebabkan terjadinya difusi oksigen yang cepat dari pembuluh kapiler ke dalam cairan interstisial. Kemudian ada tahap 5 yang merupakan tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0 sampai 20 mm hektogram. Oksigen dari cairan interstisial berdifusi masuk ke dalam sel. Dalam sel oksigen ini akan digunakan untuk reaksi metabolisme, yaitu reaksi oksidasi senyawa yang berasal dari makanan, karbohidrat, lemak, dan protein yang menghasilkan H2O, CO2, dan energi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.